Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih kabar trading hari ini nih? Wah, hari ini IHSG-nya hijau dan nggak tanggung-tanggung. Dari pagi gap up, bam, udah kayak ditendang gitu ya. Tapi ingat, kondisi hari ini tuh bukan mencerminkan kekuatan full karena transaksi hari ini cukup kecil ya, transaksi kecil. Nanti kita coba lihat deh. Banyak yang bertanya-tanya, waduh Pak, ini gimana sih? Jadi perang apa nggak sih di luar sana? Ya, saya terlepas itu saya juga bilang, mau perang kayak mau enggak kayak, pokoknya kita fokus pada market Indonesia. Karena market Indonesia itu, sekali lagi saya bilang, size-nya kecil ya. Artinya apa? Artinya bagi para trader di luar sana ya, yang trader dunia, menganggap Indonesia itu sebagai emerging market, size-nya itu kecil. Satu Indonesia ini, IDX itu ya, hanya 1/10, bahkan mungkin ya cuma 1/10 mungkin dari saham Apple, satu Apple. Jadi bayangin, kecil, termasuk kecil ya. Jadi kalau mau bikin hari ini hijau, hari ini merah, quite easy buat mereka ya. Jadi terlepas dari hari ini hijau apa gara-gara nggak jadi perang atau enggak, ya kita tidak terlalu pusingin. Tapi pada dasarnya begini, nanti orang bilang lagi, kalau perang nanti IHSG dibantingnya parah lagi. Ya rasanya moga-moga nggak sampai seperti itulah ya. Kalau boleh dibilang, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini, ya retail atau trader-trader lokal itu sudah menguasai bursa. Sebagian transaksi besar bursa itu sudah dikuasai oleh mereka. Asing hanya mungkin transaksinya lebih cenderung ke pasif aja, atau mereka nggak terlalu yang wah kayak dulu ya. Sekarang mereka cuma paling ya beli jual itu dalam kondisi yang konteks yang santai, nggak yang hardcore banget kayak dulu gitu ya. Sekarang mereka cuma nggak terlalu ekstrim. Dan apalagi di waktu-waktu ini kita tahu hari-hari ini asing masuk masif sekali. Contoh kayak hari ini ya, hari ini transaksi 10 sekian triliun, asing masuk itu sampai mencapai 957 miliar. Jadi kalau kita bilang, boleh dibilang 10%-nya asing masuk gitu loh ya, net buy loh. Nah, itu berarti cukup bagus, pada dasarnya cukup bagus. Cuma sayangnya transaksi tektok, transaksi hariannya tidak terlalu tinggi. Sebenarnya begini, kalau kelasnya asing, mereka trading itu ya, mereka tidak, transaksinya itu bukan transaksi yang sibuk sekali, yang tektok terus gitu. Mereka bukan model yang seperti itu ya. Mereka transaksi modelnya seperti buy and hold ya. Kumpulin, kalau kayak swing lah gitu. Jadi kalau mereka mau jual juga jual bertahap, nggak bukan yang model harian trade gitu ya, trading terus gitu, bukan. Yang kayak gitu malah cenderung trader-trader lokal yang meramaikan ini ya. Jadi Bapak Ibu ketahui, 5 transaksi terbesar di bursa kita itu hanya dipegang oleh, maksudnya transaksi terbesar di bursa kita itu hanya dipegang oleh 5 sekuritas ini aja. Jadi nggak banyak sebenarnya sekuritas-sekuritas yang saat ini menguasai transaksi bursa gitu loh. Jadi, dan kebanyakan itu adalah transaksi retail yang kita tahu, Bapak Ibu juga pasti tahu. Banyak kan yang menguasai sekarang ini transaksi itu transaksi retail. Jadi yang menguasai trading TikTokan itu rata-rata dari sekuritas lokal dan transaksi lokal. Jadi ya moga-moga saja ya, moga-moga saja mereka cukup mature, maksudnya cukup dewasa sehingga tidak gampang terhempas oleh isu-isu global ya kan. Oke, dan kalau lihat kondisi hari ini ya, kalau kondisi hari ini lihat IHSG gap up kayak gini ya, potensi kalau lihat besok kemungkinan dalam jangka pendek dia mungkin bisa break out all time high-nya, potensi ya. Tapi satu garis yang saya perlu garis bawahi adalah transaksi kan minim, kecil. Dan kemungkinan besar ini transaksi dikuasai oleh BCA nih. Yang ngerek naik ini BCA. Dan saya nggak tahu, BRI juga nggak. Tapi yang jelas tadi penutupannya BCA yang keren.
chartnya keren BCA. Potensial untuk breakout all time high-nya BCA juga. Nah, jadi kalau saya lihat kondisi hari ini, kalau besok BCA di pelintir dikit, dijual, maksudnya aksi jual ya, merah. Nah, IHSG besok bakal merah dan menutup gap. Jadi saat ini karena transaksi masih nggak terlalu besar, dikuasai oleh BCA aja jangan-jangan ini untuk naikin IHSG. Ya, dan coba kita lihat sektoralnya deh yang lain. Tapi saya rasa kita nggak usah stick sama ini. Memang gini, kalau sampai IHSG besok bisa break all time high, itu akan membawa gerbong sentimen terhadap emiten-emiten lain, sehingga tiba-tiba mereka juga bisa kayak punya boost, punya kayak ada tenaga pendorong tambahan gitu ya, sehingga transaksi jadi rame dan transaksi jadi banyak, dan harapan saya jadi semua memicu jadi naik IHSG-nya. Nah, makanya kita coba cek sektoralnya ya. Sektor basic, mulai dari basic. Nah, sektor basic bagus nih ya. Dia berhasil naik di atas selendang ya, ini good ya, ini bagus. Walaupun dia modelnya kayak gini, kayak mau koreksi, tapi pada dasarnya masih oke. Moga-moga besok bisa berlanjut ya. Semoga ya. Terus habis itu ada sektor consumer cyclicals. Wow, ini keren banget nih hari ini nih. Naik dengan solid sekali ya. Ini saya sudah sempat ulas juga bahwa beberapa sektor yang kita selalu pantau dalam pergerakan ketika IHSG lagi trending adalah basic, consumer cyclicals, sektor finance, energi, transportasi ya, itu sektor-sektor yang Bapak Ibu layak pantau. Kita coba cek energinya, energi juga ya merah tipis, tapi pada dasarnya masih on the track, masih akan lanjut. Terus habis itu sektor finance, nah sektor finance-nya solid sekali ya, ini makanya saya bilang IHSG kayak gini nih, dan sama-sama gap up. Sektor finance-nya gap up juga nih ya, moga-moga besok masih lanjut. Terus sektor healthcare, wow, akhirnya menunjukkan tanda-tanda rebound dari support ya, keren. Terus industri, nah kena plafon, koreksi lagi ya, jadi dia masih bergerak, rupanya sektor ini masih bergerak di areal support. Nah, itu yang makanya saya bilang ya kepada Bapak Ibu, penting kita untuk mengenali chart ya, untuk melihat arah perubahan tren dalam jangka pendek ya. Kalau Bapak Ibu trading, penting sekali, ini salah satu tools yang mau nggak mau Bapak Ibu harus pelajari. Jangan jadi momok bilang, aduh saya nggak bisa dan sebagainya. Chart itu, belajar technical analisa itu mudah, pada dasarnya mudah, tapi harus tahu cara selanya, kita mulai belajar dari mana ya. Oke. Lanjut sektor infrastruktur. Nah, infrastruktur ini mulai naik di atasnya V-line ya, udah bagus ini. Silakan cermati Bapak Ibu untuk perdagangan esok hari, moga-moga ini masih berlanjut ya. Ini dia naik di atas supportnya dia, ini cakep nih ya, ini bagus. Ini setelah sekian lama berhasil naik lagi nih. Moga-moga bisa sampai sini dan bisa breakout sampai sini. Silakan cermati emiten-emiten yang ada di infrastruktur ini. Ini karena apa? Karena baru bangkit dari support, jadi layak diperhatikan ya. Risk and reward-nya masih oke banget. Nah, consumer non-cyclicals juga masih belum oke. Dia belum mampu naik di atas selendang. Kalau hari ini dia naik di atas selendang, candle biru tuh masih oke dah. Ini naik tapi merah gitu, itu yang saya nggak suka. Jadi skip dulu. Terus habis itu properti. Nah, properti ada tanda-tanda, moga-moga bisa naik di atas ini. Nah, ini areal yang kita layak cermati, Bapak Ibu ya, layak cermati nih. Moga-moga bisa naik di atas ini. Terus habis itu sektor tekno, wow, skip dulu, hindari dulu ya, cenderung bikin lower low ini. Saya skip. Terus sektor transportasi, nah ini bagus nih ya, tanda-tanda bagus, dia naik di dalam tren naik yang sangat kuat dan sedang pullback dan tertahan support selendangnya. Moga-moga dia bisa segera rebound setelah mantul ya.
Oke, itu secara sektoralnya. Kalau kita secara sektoral, sekilas summary saya lihat memang ada potensi besok lanjut ya. Tapi tidak sedikit juga yang memperlihatkan bahwa potensi koreksi. Tapi saya optimis besok kemungkinan besar lanjut ya. Moga-moga bisa break all time high lagi besok. Berarti gap yang ditinggalkan hari ini tuh kayak runway gap. Tapi harusnya saya lebih suka dia nutup gap dulu untuk kemudian dia lanjut. Kenapa sih mesti bikin gap-gapan? Aduh, kayak kurang kerjaan aja ya. Oke, sekarang masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi saham. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu besok? Pertama yaitu Pegas. Nah, ini part of sektor infrastruktur. Jadi kalau lihat begini wajar aja dia naik dan ini targetnya. Sementara targetnya ngikut ini dulu ya. Kalaupun gitu saya bilang ini sementara masih oke, masih ada di jalurnya ini ya. Saya rubah sedikit 1450 terus 1490 dan terakhir ini 1530 ya. Ini dulu targetnya, ikutin ini dulu. Kebetulan dia kena resisten di sini, moga-moga dia bisa berlanjut di target berikutnya ini. Oke, masih dalam jalur yang naik ya, jangka pendek yang cukup kuat, silakan aja. Terus habis Pegas ada Bank BCA. Bank BCA saya rekomendasikan ini kan hari ini strong, kekuatan naik banget ya. Dan dia sudah breakout dalam jangka sideways jangka pendeknya nih di 7950 udah breakout. Moga-moga besok lanjut ya. Dia kalau besok lanjut keren banget dah, bisa break all time high-nya 8250. Terus kemudian PTPP. PTPP udah lama sekali saya nggak rekomendasi. Kemarin aja waktu dia di level ini aja saya nggak rekomendasikan. Nah, ketika dia udah mulai swing, dia udah mulai tertata, ini udah pullback, kelihatan moga-moga dia ini serius nih untuk naik. Cermati jika mampu bisa dia naik di atas level ini. Bentar. Nah, ini. Singkat kata, idealnya dia di atas V-line lebih oke sih, ya lebih jauh, lebih valid ya. Kita lihat ini ada resisten di sini. Moga-moga dia bisa mampu naik di sini di atas V-line. Paling gampang lihat V-line sih sebagai patokan. Ya itu gunanya kuantitatif. Bapak Ibu nggak usah bikin kotak lagi, udah ikutin aja. Oke. Habis PTPP ada INKP. Ini juga sudah lama saya nggak rekomendasikan. Secara dia pergerakannya sideways dan arealnya cukup solid sebenarnya, cukup jelas. Jadi ini ada bawahnya, ini ada atasnya. Sebenarnya trading kalau yang cukup sabar, trading INKP itu gampang sulit. Gampang mudah ya. Coba tinggal beli tinggal beli di areal support, jual di areal ini aja, udah tinggal gitu aja sebenarnya. Apalagi ditambah asing juga masuk terus. Jadi harusnya ini dalam tren yang bagus nih. Ya tuh, lihat tuh. Ya, moga-moga sampai di sini lagi. Kalau udah sampai di sini lagi, wah ini cakep nih. Silakan. Tantangan saya sama INKP, dia harus mampu naik di atas kotak garis-garis ini sih. Kalau dia bisa naik di atas garis-garis ini, oke lah. Berarti dia dalam tren naik yang cukup kuat bisa sampai ke sini. Kalau lihat weekly-nya, dia masih sideways cukup lama nih. Moga-moga segera keluar dari sideways-nya. Dan ini titik tolaknya. Harapan saya begitu. Habis INKP, terakhir adalah Agro. Agro ini juga good ya. Ini dalam pola pembalikan arah ya. Selendangnya udah membentuk kayak pola pembalikan arah, kayak kantong semar gitu. Nah, dia udah naik, pullback. Nah, ini kalau bisa kembali breakout di level ini, besok itu keren sekali, ya. Besok dia harus bisa naik di atas 1460. Bam, targetnya ke berapa? Ikutin ini dulu aja nih. Ikutin ini, pasti oke lah, ya. Harapan saya bisa nyampe ke, kalau dia bisa breakout di atas 1600, lanjut dia bisa ke V-line lah. Breakout V-line untuk lanjut lagi naik. Kalau lihat dari weekly-nya, ini memang posisi lagi downtrend berat. Jadi dia harus bisa keluar dari bayang-bayang ini.
ya harus bisa naik kembali ke atas skyline untuk supaya confirm kalau dia terjadi pola pembalikan arah. Kalau enggak, dia bakal turun lagi dan itu jauh lebih berbahaya. Ya, ini kalau saya gambarin garis ini, garis trend line. Nah, ini ada garis trend line ini. Jadi kalau dia nggak mampu naik di sini, cuma naik mentok di area ini aja, nah ini bahaya. Dia cenderung turun lagi ke sini lagi. Ya, itu yang bahaya. Jadi dia bisa potensi kalau dia nggak mampu, dia cenderung turun. Ya, makanya dia harus breakout nih. Nah, ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu dulu video kita hari ini. Market review dan rekomendasinya. Terima kasih sudah selalu mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa semuanya. Ingat, jangan lupa bikin trading plan-nya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.